Dilansir dari detikfinance.com bahwa sejak invasi pertama Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022, banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengirim sanksi ke negeri beruang putih tersebut. Sanksi-sanksi tersebut mulanya diluncurkan oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. Namun, perkembangan sanksi-sanksi setelah invasi Rusia malah semakin mekar. Ini dia poin-poin penting perkembangan sejak 12 hari invasi pertama kali Rusia ke Ukraina dari sisi ekonomi bisnis, yang dirangkum dari catatan Detikcom, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022. 1. Kartu kredit American Express berhenti beroperasi di Rusia usai Visa dan Mastercard. Giliran American Express memberhentikan operasionalnya di Rusia, sebagai sanksi atas penyerangan Rusia ke Ukraina. Selain itu juga sejak Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022, kartu American Express yang terbit secara global tidak bisa lagi berfungsi di Rusia, begitupun dengan yang terbit di Rusia juga tidak bisa lagi berfungsi di luar negeri. Ini merupakan respon atas penyerangan Rusia ke Ukraina, termasuk menghentikan kerjasama kami dengan bank-bank di Rusia, tulis pernyataan American Express. 2. Produsen vodka ganti nama produk, tidak dikaitkan dengan Rusia. Stolichnaya, pabrik pembuat minuman keras, vodka, asal Rusia mengumumkan perubahan besar-besaran pada perusahaannya, kini namanya menjadi Stoli. Ini karena bentuk penolakan keras pendiri Stolich terhadap rezim Putin yang dinilai merugikan perusahaan karena menjadi korban bully masyarakat Amerika Serikat. Terbukti dari pejabat di negara bagian Ohio hingga New Hampshire yang telah meminta toko minuman keras untuk menghapus produk buatan Rusia atau merek Rusia dari rak mereka. Selain itu, beberapa pemilik bar juga membuang-buang vodka Stoli. 3. IMF ingatkan dampak ngeri perang Rusia-Ukraina. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF mengingatkan dampak buruk pada perekonomian global imbas dari konflik Ukraina dan Rusia. Gangguan pasokan disebut-sebut akan berisiko terjadi pada negara dengan hubungan ekonomi dekat dengan Rusia. IMF juga mengatakan ada konsekuensi ekonomi dan efek sanksi terhadap Rusia yang akan meluas ke negara lain. Perang yang sedang berlangsung dan sanksi terkait juga akan berdampak parah pada ekonomi global, kata IMF. 4. Jeep dan Dodge tidak ikut tutup pabrik di Rusia. Perusahaan pembuat kendaraan merek Dodge dan Jeep, yaitu Stellantis, merasa tidak perlu menutup pabriknya di Rusia. Perusahaan menilai penutupan operasi bisnis di Rusia salah sasaran dan menambah kisruh yang sudah terjadi. Kami menghormati dan mencintai masyarakat lokal, meski itu berarti kami memiliki orang-orang di Ukraina, kami merawat mereka. Kami memiliki orang-orang di Rusia dan kami juga mencintai mereka, kata Tavares. Ia juga mengatakan, rezim adalah satu hal, warga adalah hal yang lain. Sehingga menurutnya tidak bisa kita menutup produksi yang dibutuhkan masyarakat hanya karena alasan untuk menghukum salah satu pihak.